Diberikan kekhususian oleh Allah Ta'ala sangat luar biasa. Bagaimanakah Habib Saleh dengan Nabi Allah Khidir? Persahabatannya dengan beliau sangat luar biasa. Hampir setiap hari, ingat, hampir setiap hari Khidir datang kepada Habib Saleh. Kecuali ada waktu-waktu yang ditunggu lama. Kadang-kadang Habib Saleh susah menurut keluarga. Kenapa susah? Saya menunggu Khidir belum datang. Begitu didengar bahwa Habib Saleh ini adalah orang yang sangat luar biasa dan bertemu dengan Nabi Allah Khidir setiap hari, ada orang pengen ngetes kepada dengan Habib Saleh. Mau ngetes, mau nyoba. Habib Saleh bilang, siapa yang mau nyoba silakan. Kadang-kadang ditawari oleh Habib Saleh. Ini orang datang, Habib, ana dengar antum ini setiap hari bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Betul, kata Habib Saleh. Habib, kira-kira boleh nggak anak salaman? Boleh. Apalagi yang ente minta? Kedua, anak kepingin melihat wajahnya. Boleh Habib. Boleh. Apalagi yang ente minta? Yang ketiga, Habib, anak minta doa. Boleh Habib. Boleh. Ente duduk sini. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak semua cerita-cerita mistik supranatural dapat dipercaya oleh semua kalangan umat Islam. Mungkin barangkali hanya sebagian kecil umat Islam di Indonesia yang mempercayai adanya hal-hal yang mistik atau hal-hal yang supranatural. Terutama biasanya cerita-cerita supranatural mistik lebih akrab di kalangan para habaib dan muhibbinnya. Termasuk tidak bisa dipungkiri umumnya bahwa di kalangan internal warga Nahdliyin juga biasa dengan cerita-cerita karomah, kewalian, atau sesuatu yang bersifat supranatural. Tetapi kali ini Habib Muhdar Tanggul menceritakan kewalian Habib Soleh yang memiliki karomah luar biasa katanya. Beliau menceritakan di depan jamaahnya penuh penegasan akan pentingnya mempercayai adanya karomah dari kalangan klan habaib sendiri. Nah, selengkapnya mari kita simak teman-teman cerita dari Habib Muhdar Tanggul tentang sosok Habib Soleh. Mari kita simak dalam video berikut ini. Beliau berkhalwah atau menyendiri. Tujuan khalwah ini untuk membersihkan kotoran-kotoran hati dari hal-hal yang menghalangi turunnya rahmat wal barakat. Dan ini dilakukan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhalwah di Gua Hira, dan para dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Sayyidul Faqih Muqaddam, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Al-Habib Saleh, dan para habaib yang lain. Namun di situ, di dalam khalwahnya Habib Saleh hanya membaca Al-Quran dan Dalail Khairat. Pada saat beliau itu berada di khalwah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Dalail Khairat, di saat itu pula Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Qutbul Ghauth di zaman itu, beliau mencari pengganti. Siapa penggantinya ini yang bisa memegang amanat ini? Saya mendengar dari satu Habib Ahmad Al-Kaf almarhum, pada waktu mendengar Habib Abu Bakar mencari penggantinya untuk memegang amanat ini, di masjid Habib Abu Bakar pada waktu itu, di majelis dan masjidnya itu penuh dengan para kiai, penuh dengan para habaib. Dia berharap kalau dia mendapatkan mandat untuk meneruskan amanat dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Tapi subhanallah,
di mana Habib Abu Bakar ini bermunajah dan istikharah dan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, mencari siapa yang sanggup dan berhak mengemban amanah ini. Subhanallah, melihat bagaimanakah cahaya ilahiyah yang turun di satu tempat dengan izin Allah, dengan kewalian dan mata hati yang Allah Ta'ala berikan kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, sampailah Habib Abu Bakar itu ke satu tempat yang bernama Lumajang Tempe. Pada waktu itu Habib Saleh masih muda. Ini yang tidak tertulis di biografi. Saya sempat bertanya kepada Sayyidul Walid Habib Muhammad bin Saleh Al-Hamid, pada waktu Habib Saleh berada di khalwah itu, apakah Aba atau Ammi Abdullah ada atau Hubabah Nur ada? Kata Aba, waktu itu belum ada. Maksudnya kan masih muda Habib Saleh di situ. Aba belum ada waktu itu. Menikah tapi belum punya anak. Belum. Begitu menurut cerita dari almarhum. Sampai pada akhirnya beliau Habib Saleh ini mendapat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pindah ke suatu desa yang bernama Tanggul. Di tempat ini dahulunya tidak seperti yang sampean lihat seperti ini. Orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama ada di tempat ini. Lalu beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid mengembangkan dakwanya, karena beliau ini belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih dari orang tua kandungnya Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Sampai pada akhirnya Habib Saleh masuk ke satu tempat, ke tempat lain, sampai ke tempat ini mengajar kitab yang bernama kitab Nasaih Diniyah. Pada waktu itu Habib Saleh belum masih masyhur, mastur. Sampai pada akhirnya Allah Ta'ala bukakan kewalian yang begitu besar kepada Habib Saleh setelah beliau diperintahkan oleh Habib Abu Bakar berangkat ke Gresik. Setelah dikeluarkan dari pertapaannya, dari khalwahnya, dari penyendiriannya, beliau diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh datang ke Gresik, mandi di tempat khusus. Kemudian beliau mendapatkan sorban dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, di mana sorban ini datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu bertemu dengan Habib Abu Bakar dalam keadaan yaqdhatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Sampailah Habib Saleh itu, kekaramatannya sangat luar biasa. Dan menurut cerita para habaib yang bertemu dengan Habib Saleh menanyakan perihal masyhurnya Habib Saleh, kejadian itu pertama, ini yang saya dengar, yang tidak ada di biografi ini, bertemu dengan orangnya pada waktu masih masa pendidikan di Timur Tengah. Menanyakan kepada Habib Saleh, bagaimana orang tahu dengan Habib Saleh? Dulu nggak ada yang tahu dengan Habib Saleh, banyak yang tidak tahu dengan Habib Saleh. Banyak yang tidak tahu dengan Habib Saleh. Makanya Habib Saleh waktu di Lumajang itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang khusus, orang-orang yang diberikan mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Habib Saleh di Tanggul sempat menyembunyikan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan cahaya di dalam tubuh hati Habib Saleh. Menurut cerita dari para habaib yang menceritakan kepada anak di Madinah pada waktu itu, setelah Habib Saleh keluar dari Kuitang, nah di sini mulai dikenalnya Habib Saleh.
Kekaramatan Habib Saleh mulai dikenal. Ada orang Betawi datang kepada Habib Saleh waktu itu, Habib mohon barokah, ini anaknya lagi gak bisa ngomong, bisu. Habib Saleh masih berusaha untuk menutupinya. Habib mohon barokahnya antum, anak-anak bisa ngomong Habib. Dengan izin Allah, lantas anak itu ditiup, lidahnya spontan berbicara. Spontanitas saat itu berbicara. Dari itu dikenal Habib Saleh di penjuru dunia. Memang Allah Ta'ala telah memberikan kekhususiaan untuk orang-orang yang cinta dan betul-betul kepada Allah, dicintai segala segenap makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Makna wudda? Makna wudda mahabbatan fi qulubikum. Bagi mereka yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan semua makhluk dicintai oleh orang-orang, mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, sebagaimana Habib Saleh tadi diberikan kekhususian oleh Allah Ta'ala sangat luar biasa. Bagaimanakah Habib Saleh dengan Nabi Allah Khidir? Persahabatannya dengan beliau sangat luar biasa. Hampir setiap hari, ingat, hampir setiap hari Khidir datang kepada Habib Saleh. Kecuali ada waktu-waktu yang ditunggu lama. Kadang-kadang Habib Saleh susah menurut keluarga. Kenapa susah? Saya menunggu Khidir belum datang. Begitu didengar bahwa Habib Saleh ini adalah orang yang sangat luar biasa dan bertemu dengan Nabi Allah Khidir setiap hari, ada orang pengen ngetes kepada dengan Habib Saleh. Mau ngetes, mau nyoba. Habib Saleh bilang, siapa yang mau nyoba silakan. Kadang-kadang ditawari oleh Habib Saleh. Ini orang datang, Habib, ana dengar antum ini setiap hari bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Betul, kata Habib Saleh. Habib, kira-kira boleh nggak ana salaman? Boleh. Apalagi yang ente minta? Kedua, ana kepingin melihat wajahnya. Boleh Habib, boleh. Apalagi yang ente minta? Yang ketiga, Habib, ana minta doa. Boleh Habib, boleh. Ente duduk sini, tunggu. Tiba-tiba setiap hari ini di tempat Habib Saleh ini tidak pernah berhenti tamu. Ya, yang namanya tamu itu tidak pernah kosong, tidak pernah kosong. Bahkan di situ itu ada tumang, tempat pembakaran untuk masak. 45 tahun api itu tidak padam, saudara. Bukan 45 hari. 45 tahun dapur itu, api di dapur itu tidak padam. Artinya saking banyaknya tamu yang datang kepada Habib Saleh, dan orang yang datang kepada Habib Saleh sebagaimana diucapkan oleh saudara kita Bapak Anis, gabul semuanya. Semuanya gabul. Mudah-mudahan semuanya gabul. Gabul orang yang datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib. Sampai pada akhirnya tamu datang di situ, antri. Ayolah Habib Saleh, kata Habib Saleh. Salah satu dari tamu ini baca doa. Nggak ada yang berani. Lantas Habib Saleh menunjuk satu orang dengan pakaian yang khas Madura. Anta baca doa. Doa orang ini. Orang yang ingin bertemu dengan Khidir ini berbisik dalam hatinya, kok kurang ajar ini orang, kok berani ya baca doa di depan Habib Saleh, orang wali besar seperti ini. Mbok yo ditolak sajalah. Selesai baca doa, salaman, pulang. Ini orang nunggu. Ya Habib Saleh mana? Katanya Habib mau ngantarkan saya dengan Khidir. Kata Habib Saleh, semuanya sudah tercapai. Ente ingin lihat Nabi Allah Khidir. Tadi yang baca doa ente lihat kan? Betul Habib Saleh. Ente mau salaman dengan Nabi Allah Khidir. Ente salaman kan tadi dengan orang itu?
Betul Habib Saleh. Ente minta doa, ingin minta doa kepada Nabi Allah Khidir. Ente sudah didoain tadi dengan Nabi Allah Khidir. Itu Khidir. Sudah cukup, kata Habib Saleh. Semuanya telah tergabulkan apa yang ente minta. Begitu dicari, nggak ada sudah. Nah, teman-teman, apa kira-kira pendapat kalian tentang cerita-cerita mistik, cerita-cerita karoma, kewalian dari Habib Soleh yang diceritakan oleh Habib Muhdar Tanggul ini dalam video yang barusan kita simak? Nampaknya memang ada hal-hal yang ya tentu saja kalau orang tidak percaya karoma, orang tidak percaya kepada kewalian, tentu saja itu tidak rasional karena karoma yang diceritakan itu tidak bisa diverifikasi, hanya berdasarkan orang-orang yang mempercayainya saja. Makanya dikatakan barusan Habib Soleh bertemu dengan Nabi Allah Khidir setiap hari katanya. Nah, ini tentu saja cerita-cerita seperti ini masyhur di kalangan para habaib, para klan Ba'alwi kalau kita mau spesifikkan yang ada di Indonesia. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada ingin disampaikan terkait dengan penjelasan, cerita-cerita, karomah, kewalian, mistik yang diceritakan oleh Habib Muhdar Tanggul tentang sosok Habib Soleh yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.